Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Saluran Distribusi dan Strategi Distribusi. Perkenalkan, nama saya Mili Agustin selaku moderator yang akan memandu jalan diskusi presentasi kali ini. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada teman-teman saya memperkenalkan namanya masing-masing sekaligus membacakan materinya. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes sebagai pemateri pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dua pokok pembahasan. Yang pertama ialah pengertian distribusi dan kedua ialah faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke materi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah suatu pembagian, penyaluran, ataupun pengiriman barang pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat tertentu. Arti kata penyaluran ini adalah saluran pemasaran barang yang harus ditentukan oleh produsen pada setiap konsumennya. Saluran ini juga berkaitan dengan pihak retail, pengecer, grosir, distributor, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa saluran distribusi adalah suatu kumpulan perantara yang di dalamnya akan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya, dengan tujuan untuk membantu pihak produsen dalam mengirim barang kepada konsumen akhir. Dan poin yang kedua ialah faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ialah pasar. Dalam proses menentukan pasar ataupun penyaluran barang produksi, distribution channel bisa didorong oleh faktor penentuan permintaan pasar. Dan yang kedua ialah permintaan barang. Sebagai penentu barang, perusahaan harus bisa melihat dari kualitas barang, sehingga barang tersebut bisa dinilai apakah berat ataupun tidak. Bila memang berat barang tersebut, maka pihak produsen harus memikirkan biaya ongkos kirim dalam mendistribusinya. Dan yang ketiga ialah penentuan perusahaan. Sebagai suatu penelitian, perusahaan tentu akan memberikan kemampuan dalam hal menyalurkan, membeli, dan mengawasi barang sebagai penyediaan barang. Dan yang terakhir ialah penentu perantara. Sebagai penentu perantara, pihak produsen akan memberikan pelayanan dalam membeli barangnya kepada konsumen. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya, dan materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Mawa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai pengertian strategi distribusi dan jenis-jenis strategi distribusi. Baiklah, pengertian strategi distribusi merupakan sebuah metode atau rencana untuk menyebarkan barang maupun jasa yang diproduksi kepada pengguna akhir. Menerapkan metode distribusi yang efisien adalah kunci memperoleh keuntungan sekaligus mempertahankan pelanggan setia. Jenis-jenis strategi distribusi. Dalam dunia pendistribusian, tentu saja terdapat beberapa jenis yang harus diketahui. Jenis-jenis tersebut adalah sebuah jenis yang harus diketahui oleh pemasaran, baik produsen maupun konsumen. Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut beberapa jenis strategi yang wajib diketahui. Yang pertama, strategi insentif. Dalam strategi yang satu ini adalah sebuah keunikan yang disajikan, yaitu sebuah strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk dagang. Biasanya yang dilakukan oleh sebuah produsen tentu adalah dengan mengedarkan secara eceran atau bisa disebut dengan langkah retail. Pengecerannya juga disebut sebagai distributor. Strategi yang satu ini merupakan strategi yang cukup sering digunakan. Dalam prosesnya, jika ingin menggunakan strategi yang satu ini, maka produsen harus melihat pemasaran yang sering digunakan. Biasanya yang paling sering digunakan adalah produk kebutuhan rumah tangga. Produk-produk tersebut biasanya tingkat kebutuhannya dengan intensitas yang tinggi dan dalam konsumsinya. Yang kedua, strategi selektif. Strategi selektif sama halnya dengan strategi yang sebelumnya. Strategi yang satu ini tentu bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang tertentu. Perbedaan dengan strategi sebelumnya adalah melalui strategi yang satu ini, produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. Hal inilah yang menyebabkan strategi yang satu ini disebut sebagai strategi distribusi selektif. Di dalam suatu daerah, tidak semua distributor atau pengecer dipilih untuk menjadi agen distributor. Hal ini sebagai langkah yang efektif
guna memberikan hasil atau dampak pada produk dagang yang sering disalurkan. Strategi secara eksekutif. Seperti strategi-strategi sebelumnya, perbedaannya adalah dengan yang sebelumnya adalah untuk strategi yang satu ini lebih eksekutif dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan. Maaf teman-teman, tadi terjadi kesalahan karena lampunya padam. Baiklah, saya lanjutkan lagi. Strategi secara eksklusif. Seperti strategi-strategi sebelumnya, perbedaannya adalah dengan yang sebelumnya adalah untuk strategi yang satu ini lebih eksekutif dibandingkan dengan yang lainnya. Karena ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang dengan kualitas produk yang tinggi. Maka dari itu, dalam proses distribusinya tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas. Dalam suatu daerah tertentu saja, ini menjadi salah satu strategi yang cukup mumpuni untuk dilakukan. Tentu saja produk dengan kualitas serta harga yang tinggi bisa menjadi cukup sulit untuk dilakukan proses pendistribusian. Untuk konsumsinya juga merupakan berupa konsumen dalam jumlah yang sedikit, sehingga strategi ini disebut eksklusif. Baiklah, itu pemaparan materi yang bisa saya bawakan. Baiklah, saya lanjutkan ke rekan kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama itu jenis-jenis saluran distribusi dan yang kedua tahapan saluran distribusi. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan materi saya. Jenis-jenis saluran distribusi. 1. Saluran distribusi langsung produsen ke konsumen. 2. Saluran distribusi produsen ke pengencer ke konsumen. 3. Saluran distribusi produsen ke pedagang besar ke pengencer ke konsumen. 4. Saluran distribusi produsen ke agen ke pengencer ke konsumen. Selanjutnya, tahapan saluran distribusi. Yang pertama, produsen. Yang kedua, distributor. Yang ketiga, subdistributor. Yang keempat, grosir. Yang kelima, pedagang enceran. Dan yang keenam, konsumen. Itulah tadi pemaparan materi saya. Saya persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Marcelina Tangwalin selaku pemateri keempat. Langsung saja, faktor-faktor yang mempengaruhi pada strategi distribusi membuat rencana terkait distribusi harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor antara lain. Yang pertama, lokasi bisnis. Ini merupakan faktor terpenting dalam menentukan strategi. Jika lokasi bisnis berada di tempat di mana distribusi bisa dilakukan dengan mudah, misalnya dengan pelabuhan atau jalur kereta api, kamu bisa mengandalkan mode distribusi langsung. Yang kedua, lokasi target pasarmu. Distribusi adalah tentang bagaimana sebuah produk dan layanan ditemukan oleh calon pelanggan potensial. Kalau menargetkan para pekerja kantoran sebagai pasar utama, maka pastikan lokasi distribusi dekat dengan kantor atau berada di dalam komplek perkantoran. Yang ketiga, ketersediaan. Strategi distribusi harus memastikan produk sampai ke pelanggan potensial di semua toko retail dalam jumlah yang cukup. Yang keempat, gudang. Menyimpan stok barang di lokasi yang tepat merupakan aspek yang penting sebelum memutuskan strategi yang tepat. Yang kelima, transportasi dan logistik. Transportasi adalah aspek terpenting dalam distribusi. Tanpa transportasi yang tepat, produk tidak akan sampai ke tangan konsumen tepat waktu atau dalam kondisi yang tidak sesuai harapan. Misalnya saja, perubahan produsen frozen
Food harus memastikan produk sampai ke tangan pembeli dengan cara menyimpannya dan logistik. Transportasi adalah aspek terpenting dalam distribusi. Tanpa transportasi yang tepat, produk tidak akan sampai ke tangan konsumen tepat waktu atau dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya saja, perusahaan produsen frozen food harus memastikan produk sampai ke tangan pembeli dengan cara penyimpanan dan suhunya. Baik, mungkin itu saja materi yang saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Itulah tadi materi yang sempat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.